semuanya, berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah SD Negeri Kerajaan 01 dan SD Negeri Kerajaan 04, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kami bersama Bu Dewi berkolaborasi mensosialisasikan materi tentang filosofi pendidikan Indonesia berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Kodrat. Yang ketiga ada pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian anak itu bukan tabula rasa. Yang selanjutnya ada filosofi petani, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Dan bahagia ini kata-kata salam dan bahagia ini adalah bentuk doa. Nah, kata-kata ini sudah biasa, maksud kami biasa disampaikan, biasa dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara pada waktu itu ketika akan memulai menyampaikan pembelajaran. Beliau selalu mengatakan salam dan bahagia. Mengapa? Karena salam dan bahagia ini adalah bentuk doa yang dititipkan sang guru kepada muridnya. Dengan mengucapkan salam ini, sang guru itu mendoakan para muridnya agar para muridnya itu dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia. Kemudian sebagai balasan muridnya setelah sang guru mengucapkan salam dan bahagia, para murid itu menjawab dengan kata salam. Jadi salam dan bahagia, kemudian para muridnya berkata salam. Nah, kata salam ini adalah sebagai bentuk doa para murid, yang dititipkan murid kepada gurunya, agar gurunya juga dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia. Kemudian pada hari ini kita fokus tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntut. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah membaca buku tentang dasar-dasar pendidikan halaman 1 paragraf 4 oleh Ki Hajar Dewantara, di sana ada maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menuntun tadi salah satu tujuan pendidikan. Nah, dari sini peran pendidik pun juga menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lampunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, seperti itu menuntun. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak. Di sini ada dua, yaitu merdeka dan bermain. Yang akan kita bahas pertama yaitu merdeka. Nah, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri. Jadi pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dalam artian untuk memenuhi merdeka batin dan menjadi manusia mandiri, yaitu merdeka lahir. Anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, seperti yang ada dalam slide ini. Ada permainan coklat atau dakon. Di sana ada unsur matematika dan nilai strategi. Kemudian gobak sodor, ada nilai kerjasama yang kalau gobak sodor,
ada nilai strategi juga. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ikatan atau belenggu terbesar orang dewasa itu kadang anak-anak harus manut, harus sesuai dengan kehendak kita. Padahal tidak, anak-anak memiliki kemauannya sendiri. Tapi terkadang kita sebagai orang dewasa itu merasa memiliki otoritas tertinggi pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak. Karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak. Nah, seperti yang sudah digaung-gaungkan sekarang ini kan tentang istilahnya student center learning, yaitu berpihak pada anak ini. Sebetulnya ini yang menjadi cikal bakal student center learning atau berpihak pada anak ini suatu kejadian yang membuat Ki Hajar Dewantara itu menyesal. Ketika itu beliau sedang belajar di Sofia, beliau belajar di Belanda. Pada saat itu beliau pada posisi pengantin baru. Pada awalnya Ki Hajar Dewantara diizinkan membawa istrinya ke Belanda. Namun ternyata setelah sampai di sana, biaya untuk hidup itu hanya untuk Ki Hajar Dewantara saja, bukan dengan istrinya. Nah, di sana beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Asti dan seorang putranya. Nah, ketika itu seperti yang sudah kami katakan tadi, dalam keadaan beliau di sana hanya yang dibiayai beliau Ki Hajar Dewantara saja, tidak beserta keluarganya. Jadi apa itu bisa dikatakan beliau mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Nah, ketika itu ketika sedang sibuk-sibuknya beliau Ki Hajar Dewantara menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan, tangis Ni Asti, anak dari beliau Ki Hajar Dewantara itu meraung-raung mengganggu konsentrasi Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ki Hajar Dewantara langsung menyeret anaknya keluar. Nah, ketika itu turun salju, kemudian dari terjatuhnya salju yang berjatuhan itu dimilikinya, karena Ni Asti itu adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi bila saat ini kita berbicara tentang pendidikan, mengenai pendidikan yang berpusat pada anak, 100 tahun yang lalu beliau Ki Hajar Dewantara sudah memulai ini di taman siswa. Berikutnya untuk dasar-dasar pendidikan tentang anak itu bukan tabula rasa sampai budi pekerti akan disampaikan oleh Ibu Sri Buwana Hendra Dewi. Baik Bapak Ibu, akan kami lanjutkan, masih ada beberapa slide lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu menurut modul yang kami pelajari ada 5, yaitu kebutuhan cinta kasih, di mana kita itu perlu butuh rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, bagaimana kita itu survive. Kemudian ada kesenangan, manusia itu butuh merasa senang hatinya. Kemudian penguasaan, nah ini manusia itu ingin menguasai, ini buat aku, itu ya aku gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebebasan, seperti kupu-kupu yang bebas terbang kemana-mana. Nah, untuk memahami materi tentang kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu akan saya bawa ke beberapa kasus. Kasus yang pertama, gini Bapak Ibu, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya,
kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, Bapak Ibu, ini termasuk kebutuhan dasar yang mana ini? Yang tidak terpenuhi. Dia itu senang menyanyi, senang bersenandung, tapi ketika mengerjakan tugas dia disuruh gurunya untuk diam. Berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kebebasan. Dia tidak bisa bebas bersenandung dan bernyanyi. Kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang mana tadi? Ada cinta kasih, dia itu butuh cinta kasih, atau penguasaan, atau bertahan hidup, kebebasan, atau kesenangan. Cinta kasih ya. Nah, kasus yang kedua ini dia ingin dipenuhi kebutuhan cinta kasihnya, diperhatikan, dan ini diperhatikan oleh gurunya. Kasus yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin guru aja. Nah, ini dia ingin dipenuhi kebutuhan manusianya, kebutuhan dasarnya ingin dipenuhi yang mana? Kesenangan. Ya, dia merasa bosan. Padahal kebutuhan dasar manusia salah satunya tadi kesenangan. Kemudian kasus yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini gambarnya jelek, tidak rapi, malah ditunjukkan di depan kelas, ditunjukkan ke teman-temannya. Jadi dia ini tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Penguasaan ya. Nah, baik. Dari beberapa kasus ini kita bisa memahami ya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kasih sayang, saling memiliki rasa saling memiliki, rasa memiliki dan dimiliki, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, dan juga apa tadi? Penguasaan, kesenangan. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling highest, yang paling tinggi posisinya itu adalah sebagai manajer. Bagaimana kita nanti bisa memposisikan diri sebagai manajer jika ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan atau tidak mematuhi peraturan, bagaimana kita bisa berada di posisi manajer ini. Ini disini menyindir. Nah, ada seorang guru itu, dia itu menyindir. Kalau seorang guru itu berada di posisi penghukum ini, guru itu kalau berkata itu, ya dia ini seorang penghukum. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu, dia seorang penghukum. Kemudian jika ada muridnya yang melakukan suatu kesalahan, kemudian dia itu berada di posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Beliau mungkin berkata gini, kamu sudah tahu, ibu yang sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu. Jadi dia itu dibuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini cenderung mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, jika berada pada posisi teman itu bisa dicontohkan seperti ini. Ayolah lakukan demi itu. Masa kamu mau? Nah, seperti itu kalau kita saja. Jadi levelnya masih sama sebagai teman. Misalnya seperti ini. Apa peraturannya, seperti itu. Jadi bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kemudian yang paling tinggi posisinya yaitu bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah,
Jika kita bisa berada pada posisi ini, artinya kita bisa menghargai diri sendiri. Misalnya dengan guru berkata seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kadang-kadang kita itu memang berbuat salah, nah seperti itu. Jika kita sebagai manajer, kita bisa memanage murid kita yang melakukan kesalahan itu, jadi tidak sebagai penghukum, tidak membuat murid kita merasa bersalah. Jadi seperti itu. Ini dia 5 posisi kontrol dalam menangani suatu permasalahan. Nah, dari contoh kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh guru tadi, baik dari penghukum, pemantau, sampai dengan manajer tadi, kalau kita mengucapkan dengan nada yang berbeda, misalnya nada manajer kita ucapkan seperti nada penghukum, nanti juga pesannya juga akan berbeda, karena apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu, kata-kata itu masuk hanya 10%. Nah, kemudian nada suara ini lebih ada 35%, dan yang terakhir dengan bahasa tubuh baru bisa sampai 55%. Menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam hal ini kita punya segitiga restitusi, di mana ini adalah siklus yang bisa dimulai dari mana saja. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita awali dengan menstabilkan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika kita memvalidasi tindakan yang ia lakukan, kita dapat mengetahui, kita dapat mengorek kebutuhan apa yang ingin ia penuhi, seperti itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Jadi dia melakukan ini pasti dia ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Misalnya dengan guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, guru dapat mengetahui kenapa kok dia melakukan tindakan yang salah. Tahapan yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika kita memvalidasi tindakan yang ia lakukan, kita dapat mengetahui, kita dapat mengorek kebutuhan apa yang ingin ia penuhi, seperti itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Jadi dia melakukan ini pasti dia ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Misalnya dengan guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, guru dapat mengetahui kenapa kok dia melakukan tindakan yang salah. Tahapan yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Semoga jika ada yang mau bertanya,
Kami persilakan. Kami buka satu kantin aja ya Bu ya. Terus kami bertanya untuk materi jasa kita mungkin ada yang perlu kami tekankan kembali mungkin. Adakah yang bertanya? Untuk guru penggerak ini arahnya ke bagaimana? Bagaimana untuk guru penggerak ini ataupun kemana arah guru penggerak ini atau tujuannya untuk apa? Demikian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Ani. Mungkin adakah yang bertanya lagi Bapak Ibu? Atau kita jawab dulu? Baik, saya bisa untuk menjawab dahulu. Nanti jika ada yang perlu tambahkan bisa ditambahkan di bawah. Untuk guru penggerak ini arahnya sebenarnya ideal tujuannya diharapkan oleh Mas Menteri kita tercinta Mas Nadiem Makarim. Kita di sini sebagai guru penggerak menjadi pelopor untuk perubahan. Seperti tadi pernah dijelaskan untuk paradigma pemikiran kita selama ini dalam pendidikan kita masih pada konvensional, belum memberikan output siswa yang tidak hanya intelek tetapi juga berkarakter. Ya, masih sebatas punya intelek belum punya karakter dan mental yang bagus untuk pendidikan Indonesia. Nah, di sini guru penggerak diharapkan bisa bergerak merubah, menstimulus menjadi salah satu stimulus bagi rekan-rekan yang lain dan nanti juga berkembang di komunitas untuk menggerakkan metode yang baru. Kita rubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Besok kita kurikulumnya sudah paradigma baru ya Bu. Nah, kita persiapan untuk paradigma baru nanti. Seperti apa nanti paradigma baru itu? Kita lihat nanti ya. Melaksanakan tugas sebagai seorang guru, tidak hanya memberikan materi, tapi menuntun dan mendidik seperti seorang petani, menanam sesuai yang dimiliki. Menanam jagung dengan cara menanam jagung, menanam padi dengan cara menanam padi. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nah, harapan tujuan akhirnya adalah siswa yang cerdas, berkarakter kuat, bahagia dan selamat bagi diri dan masyarakat. Seperti itu. Sedikit menambahkan, di sini tidak ada ya yang namanya calon guru penggerak itu hanya saya dan Bu Dewi saja, tetapi semua yang ada di sini adalah calon guru penggerak. Karena apa? Ini merupakan program Mas Menteri yang mana nantinya juga akan ada pelatihan-pelatihan lagi bagi guru-guru yang ingin mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi intinya Bapak Menteri kita itu berharap agar guru penggerak nanti jika sudah lulus mengikuti pendidikan guru penggerak dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mengajarkan bagaimana dia itu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena selama ini saya sendiri menyadari ya bahwa kita itu masih menuntut, bukan menuntun. Padahal yang diharapkan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, peran pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi seperti itu kita bisa bergerak dan menggerakkan untuk bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita itu menjadi student center learning, berpihak pada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya kita bisa koreksi, kita bisa evaluasi, kita bisa refleksi ketika kita belajar bersama anak-anak kita. Mungkin di Excel itu kita bisa menulis. Nanti sudah ada nomornya. Nah, ketika kita berbicara kita tulis, murid berbicara juga kita tulis. Nah, bisa kita hitung antara murid dan guru itu lebih banyak mana yang berbicara.
Jika masih lebih banyak gurunya yang berbicara, berarti pembelajaran yang dia berikan masih teacher centered learning, masih berpihak kepada guru. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Acara dunia acara telah kita lewati dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Marilah, banyak kekurangan dari kita semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.